Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, abang kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wawan Taryana dengan NIM C2401211028. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas pengganti responsi dengan materi pertumbuhan. Sebelumnya, eh, di tugas responsi ini ada beberapa parameter atau batasan atau ukuran-ukuran yang harus kita ukur. Yang pertama itu ada dis- distribusi frekuensi panjang, terus yang kedua ada hubungan panjang bobot, dan ketiga ada faktor kondisi. Oke, langsung aja ke PPT-nya, PowerPoint-nya. Oke, di sini ada tugas pengganti responsi Ontariana. Oke, yang materi pertemuan itu kita disediain data berupa data L dalam satuan milimeter dan data W atau berat dalam satuan gram. L itu eh, panjang. Di Dengan data tersebut, kita disuruh untuk menghitung nilai distribusi frekuensi panjang, nilai hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi berdasarkan data tersebut. Data tersebut masing-masing 10 data. Sebelum menghitung maaf, sebelum menghitung ke parameter selanjutnya, kita harus menghitung terlebih dahulu log L dan log W. Caranya tuh kita buka Excel, terus di kolom log L atau log W-nya kita klik ketik sama dengan, terus kita ketik log dalam kurung, kita blok semua, misalkan eh, untuk mencari log L kita blok semua kolom L, yaitu panjang ini semua 10 data. Terus apabila kita ingin mencari nilai log W, sama seperti ini, mencari nilai log L sama dengan kita ketik log dalam kurung, kita blok semua data W. Setelah itu kita didapatkan nilai data log L log W. Setelah didapatkan data tersebut, kita hitung nilai maksimum, nilai minimum, jumlah kelas, interval kelas, dan jarak kelas. Cara mengetahui nilai maksimum itu kita lihat saja langsung di data yang telah disediakan. Data L yang telah disediakan, kita lihat nilai apa yang maksimum. Setelah dilihat, di sini ada yang paling besar itu nilai 210. Kita tulis 210, terus sama juga mencari nilai minimum, artinya nilai terendah. Kita lihat nilai terendahnya berapa. Di sini ada nilai 182, berarti nilai terendahnya 182. Setelah diketahui nilai maksimum dan nilai minimum, kita hitung jumlah kelas dengan cara kita menghitung rumusnya 1 ditambah 3,32 log N. Kita masukkan 1 tambah 3,32 log N. N-nya itu jumlah datanya itu ada 10, kita tulis 10. Didapatkan hasil 4,32. Itu artinya menurut aturan bahwa apabila 4,32 kita bulatkan ke atas menjadi 5. Setelah itu
kita disuruh mencari nilai interval kelas. Nilai interval kelas itu rumusnya maksimum dikurang minimum dibagi jumlah kelas. Tadi didapatkan nilai maksimumnya 200 dikurang nilai minimum 182 dibagi jumlah kelasnya itu ada 5 kelas bagi 5 berarti kita dapatkan nilai 5,4 sesuai dengan aturan sama apabila nilainya ada koma di belakang koma kita bulatkan ke atas jadi 5,4 dibulatkan menjadi 6. Terus apabila sudah didapatkan nilai interval kelas kita hitung nilai jarak kelas. Nilai jarak kelas itu rumusnya interval kelas ditambah NST. NST itu 1. Jadi interval kelas 6 ditambah 1 sama dengan 7. Setelah itu kita untuk mencari nilai distribusi frekuensi panjang kita hitung dulu nilai SKB, SKA, BKB, BKA, terus XI, FI. Cara mengetahui SKB itu kita urutkan dari yang terkecil ke tertinggi, terus sama ini juga dari SKA tuh kita turunkan dari yang terkecil ke tertinggi. Terus SK itu selang kelas. Terus ini satu BKB itu kita sama urutkan dari yang terkecil ke tertinggi. Terus BKA itu selang kelas dari BKB. Terus kita cari nilai XI dan nilai FI. Apabila sudah didapatkan nilai SKB, SKA, SK, BKB, BKA, XI, FI, kita buat ke bagan atau tabel bagan. Jadi di bagan ini kita menggunakan selang kelas yang SK. Selang kelas SK. Di selang kelas SK itu ada 5 kelas sama seperti yang di jumlah kelasnya. Ada 5 kelas. Kita urutkan terlebih dahulu kelima kelas tersebut dari yang terkecil ke tertinggi, terbesar. Nah, untuk selang kelas yang pertama itu frekuensinya tuh atau FI-nya tuh ada 3, jadi lumayan tinggi. Terus frekuensi yang selang kelas 189 sampai 195 itu frekuensi itu 1, jadi lebih rendah dari frekuensi selang kelas yang pertama. Terus yang selang kelas ketiga itu yaitu 195 sampai 202 itu frekuensinya itu 3, jadi lumayan tinggi. Terus untuk selang kelas yang keempat itu ada 2 yang selang kelas 203 sampai 209, jadi lumayan pertengahan. Terus buat selang kelas yang terakhir itu 210 sampai 216 itu frekuensi itu cuma 1. Setelah oleh karena itu kita dapat mengetahui distribusi frekuensi panjang itu yang memiliki frekuensi yang terbesar itu di selang kelas pertama dan selang kelas yang ketiga. Sementara yang terendah itu di selang kelas yang kedua sama selang kelas yang kelima. Selanjutnya kita menghitung nilai hubungan panjang bobot. Hubungan panjang bobot itu kita harus mencari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY,
terus rataan X dan rataan Y. Untuk mencari nilai sigma X itu kita kan tadi udah mencari nilai log. Nilai log ini kita jumlahin semua jadi sigma X, terus begitu juga sigma Y. Kita udah mencari tadi nilai W, log W, jadi kita jumlahin saja nilai log W, jadi bisa disebut dengan sigma Y. Nah, setelah didapatkan sigma X, sigma Y, kita akan gampang untuk mencari nilai sigma X kuadrat. Untuk mencari nilai sigma X kuadrat, kita tinggal pangkatkan nilai sigma X. Dapatkan nilai 52,5483. Sementara untuk sigma Y kuadrat, kita dapatkan nilai 35,1691. Kalau ingin mudah itu kita menghitungnya di Excel dengan rumus sama dengan sum ASCII dalam kurung kita blok. Misalkan kita cari X, kita blok seluruh data X. Terus begitu juga kita mencari Y, kita blok seluruh data Y. Nah, setelah itu dapatkan nilai tersebut. Terus kita cari nilai sigma XY, itu perkalian dari X dan Y. Dapatkan nilai 42,9784. Sementara untuk rataan atau rata-rata dari X yaitu nilai sigma X 22,9225 dibagi dengan jumlah seluruh data yang berjumlah 10. Jadi didapatkan nilai 2,2922. Sementara untuk mencari nilai Y bar itu kita menggunakan data sigma Y 18,7452 dibagi 10 didapatkan nilai 1,8745. Nah, setelah didapatkan hasil tersebut, kita hitung dengan menggunakan hubungan panjang bobot. Kita hitung SK, DB, JK, KT, FHIT, FT, R2, R pangkat 2. Dengan ininya regresi sisa total. DB itu derajat bebas, untuk regresi dapatkan nilai 1, untuk derajat bebas sisa itu dapatkan 8, jadi 1 tambah 8 totalnya 9. Nah, untuk CK jumlah kuadrat itu rumusnya JKR ya, jumlah kuadrat itu rumusnya B kali 2 kali sigma XY dikurang 1/n kali sigma X kali sigma Y, didapatkan nilai 0,0229. Sementara untuk JK itu JKS rumusnya JKT dikurang JKR. Nah, untuk JKT itu kita menggunakan rumus sigma Y kuadrat dikurang 1/n dikali dalam kurung sigma Y kuadrat, didapatkan nilai 0,0308. Untuk terus kita mencari KTR itu rumusnya JKR dikurang DBR. JKR 0,0229 dibagi 1 mendapatkan sama 0,0229. Terus untuk KTS JKS dibagi DBS, jadi 0,0080 dibagi 8 kita dapatkan 0,0010. Terus kita mencari FHIT. FHIT itu rumusnya
KTR dibagi KTS. Jadi KTR 0,0229 dibagi 0,0010. Dapatkan hasil 22,9245. Terus FTEB itu kita menggunakan rumus Excel. Terus dari hasil tersebut didapatkan hipotesis bahwa H0 panjang tidak mempengaruhi bobot, terus bahwa H1 panjang mempengaruhi bobot. Apabila F hit lebih besar dari F tap, maka tolak H0. Sedangkan apabila F hit kurang dari F tap, gagal tolak 0, maka dapat diinterpretasi bahwa F hit lebih besar dari F tap berdasarkan SK 95%, maka eh, gagal, maka tolak H0 yang berarti panjang mempengaruhi nilai bobot. Next, kita menghitung nilai faktor kondisi. Faktor kondisi itu kita udah urutkan terlebih dahulu data L dari yang terkecil ke terbesar. Terus data W juga kita urutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Terus nilai FK ini selang kelas itu yang tadi yang di distribusi frekuensi panjang kita masukkan kembali. Terus untuk mencari nilai STDF itu kita menggunakan rumus sama dengan STDF dalam kurung blok semua data yang akan kita hitung. Oke, untuk faktor kondisi itu FK kita menggunakan rumus W sama dengan 10 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena kelasnya ada 5. Terus dibagi L pangkat 3. Contohnya ini. W itu berat. Berat 65 dikali 10 pangkat 5 terus dibagi L pangkat 3 182 pangkat 3 dapatkan hasil 0,8502. Begitu juga nilai data yang kedua itu FK yang kedua kita tulis W 57 dikali 10 pangkat 5 dibagi L 183 pangkat 3 didapatkan hasil 0,7455. Terus buat data ketiga sama 70 kali 10 pangkat 5 dibagi 188 pangkat 3 dapatkan hasil 0,9156. Terus buat data yang keempat sama 70 dikali 10 pangkat 5 dibagi 193 pangkat 3 dapatkan hasil 0,9156. Terus buat data yang kelima sama 82 kali 10 pangkat 5 dibagi 197 pangkat 3 didapatkan hasil 1,0725. Terus seterusnya ke data 9 kita menggunakan rumus yang sama 85 kali 10 pangkat 5 dibagi L 207 pangkat 3 didapatkan hasil 1,118. Terus buat data yang ke FK yang ke-10 kita menggunakan rumus yang sama yaitu 81 kali 10 pangkat 5 dibagi data L 210 pangkat 3 didapatkan hasil 100,0595.
Mungkin setelah dihitung semua, jadi kita dapat ketahui faktor kondisi atau FK dari setiap data, 10 data. Oke, mungkin sekian penjelasan tugas pengganti responsi materi pertumbuhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.